warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama semua, kembali lagi di kanal YouTube Pratama Indomitra. Perkenalkan, nama saya Nurul Aino Kolbi, biasa dipanggil Nurul, yang akan memandu segmen Q&A kali ini. Pada sesi Q&A kali ini, kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di webinar sebelumnya, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, dengan tema perpajakan internasional dan analisis PP nomor 49 tahun 2021 jilid 2. Oh ya, tentunya bagi Sobat Pratama yang belum sempat menyaksikan webinar tersebut, Sobat Pratama dapat mengakses video rekaman webinar tersebut di kanal YouTube kami atau klik link yang tersedia dalam kolom description box. Oke, baik, tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber kebanggaan kita. Beliau adalah pembicara di webinar tersebut sekaligus CEO dari PT Pratama Indomitra, Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA. Assalamualaikum Pak Pri, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Deg-degan Mbak? Oke, siap. Ya, harusnya yang deg-degan saya itu loh, karena saya yang jawab pertanyaan saya belum tahu lagi. Oke, Pak Pri, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah menunggu jawaban nih Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Dari Bapak Roma, ada 2 pertanyaan. Bukan roti ya? Bukan. Roti Roma gitu. Bukan, Pak. Izin bertanya Pak Pri, bagaimana memajakan untuk representative office yang jelas usahanya sama dengan kantor pusatnya? Pertanyaan yang pertama, apakah... Satu dulu. Pertanyaan itu yang pertama? Oke. Betul. Apakah kemudian menjadi BUT? Dan bagaimana perlakuan atas uang yang diberikan kantor pusat ke representative office? Ini pertanyaan pertama ya? Betul. Oke. Ini Pak Roma kurang jelas ya, menguraikan representative office-nya apa. Jadi gini Mbak, perpajakan internasional itu memperlakukan ada 2 kantor perwakilan. Yang pertama, kantor perwakilan yang bisa menjalankan bisnis. Itu berarti dia bisa BUT. Untuk di Indonesia itu terbatas. Pertama adalah perusahaan pertambangan minyak, terutama di upstream oil and gas company, perusahaan hulu migas. Contohnya ConocoPhillips, British Petroleum, Chevron. Nah, itu mereka menjalankan bisnis melalui kantor perwakilan. Jadi dia punya fixed place atau dinamakan dengan tempat tetap di Indonesia, dalam hal ini berbentuk areal pertambangan. Nah, yang kedua itu konstruksi. Jadi perusahaan kontraktor asing datang ke Indonesia, mau punya bisnis, belum punya PT, bisa pakai rep office. Ya, rep office atau jenisnya lah, dalam bentuk kantor perwakilan, ini BUT. Dan yang ketiga, ini bank, kayak bank asing ya, kayak Citibank. Nah, ini nggak jelas kantor perwakilannya apa. Jadi harus jelas dulu, kantor perwakilan yang bisa menjadi BUT dalam praktek sekarang itu baru 3. Yang lain itu rata-rata kantor perwakilan tapi non BUT. Kenapa? Karena mereka di Indonesia punya izin silakan melakukan kegiatan tapi bukan menjalankan bisnis. Contoh, rep office untuk perusahaan perdagangan. Jadi ada namanya kantor perwakilan perusahaan dagang asing. Jadi ini perusahaan dagang asing mau melakukan ekspor ke Indonesia, pengen tahu kondisi Indonesia seperti apa, nah ini bisa membuka kantor perwakilan, tapi dia nggak boleh menjalankan bisnis, dia hanya boleh expenditure report, hanya mengeluarkan biaya. Kalau ada pendapatan nggak boleh. Kalau nanti misalkan ya sudah jadi, dia pasti bisa, tapi sekali lagi nggak boleh melakukan penjualan. Seluruh penjualan harus dari kantor pusat, itu kantor perwakilan perusahaan dagang asing. Yang kedua, kalau kantor perwakilan perusahaan dagang asing ini biasanya izinnya ke Kementerian Perdagangan sebelum ke kantor pajak. Yang kedua, kantor regional, regional rep office.
Jadi rep office tapi untuk regional. Misalkan ada di Jakarta, dia mempunyai wilayah wilayah kerja lebih dari Indonesia, ada regional katakanlah ASEAN. Nah ini boleh, tapi dia pun bukan BUT. Jadi Pak Roma, kita harus melihat dulu jenis kantor perwakilan, karena ada yang bisa menjadi BUT, ada yang nggak bisa sesuai izinnya. Kalau yang 3, bank, SDM, SKK Migas, kemudian Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum, nah itu bisa memberikan izin pada kantor perwakilan yang nanti bertindak sebagai BUT. Nah jadi harus lihat dulu, kalau misalkan cerita Pak Roma ini terkait dengan kantor perwakilan selain 3 ini, maskapai penerbangan bisa punya kantor perwakilan tapi non BUT, karena hanya bisa membantu ngurusi kru. Kalau enggak perusahaan asing, kapal asing itu kru juga ABK, ya hanya bisa ngurusin itu, tapi enggak ada penjualan. Jadi kita harus lihat dulu ya, menentukan apakah rep office BUT atau enggak. Dan kedua jenis rep office ini diatur di tax treaty, di perjanjian penghindaran pajak berganda. Ada yang kantor perwakilan tapi tidak secara otomatis menjadi BUT. Lihat izinnya, kalau dia hanya misalkan marketing, riset, ya marketing, riset, promosi, nyimpen barang dagangan aja, tapi nggak melakukan penjualan, jadi nyimpen barang dagangan untuk dijual, tapi yang menjual bukan dia, yang menjual kantor pusat di luar negeri. Nah ini jadi hanya transitnya, jadi intinya dia nggak bisa melakukan penjualan. Nah kalau udah seperti ini, dia nggak akan menjadi BUT. Demikian Mbak. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apakah dianggap sebagai modal atau pendapatan? Ya kembali lagi, sudah. Dan bagaimana apabila representative office berhasil memperoleh pendapatan untuk kantor pusatnya dan yang melayani jasanya ada di Indonesia adalah dari kantor pusat? Nah itu, jadi ini kurang spesifik. Bergerak di bidang apa? Soalnya kalau misalkan selain 3 ini, dia hanya bisa memfasilitasi aja, karena dia hanya mencatat expenditure report. Jadi semua bisa memfasilitasi, ada konsultan asing datang ya ini, tapi ini nggak boleh dicatat di sini. Nah itu yang saya melihat agak ambigu ya, karena di satu sisi kan dia dapat funding nih, dapat funding untuk apa? Expenditure report aja, untuk pengeluaran aja. Nah kalau dari ini ya dia expand aja, nggak ngakuin penjualan. Nah kalau udah kayak gini, ini makanya saya masih meraba-raba nih pertanyaannya, karena bergerak di bidang apa gitu loh. Pak Roma nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau ada bergerak di bidang apa, saya bisa langsung menentukan. Tapi kalau kayak gini agak bias, ya saya meraba-raba. Karena cara ceritanya juga ada duit, dapat funding, tapi ini pengakuannya di kantor pusat. Nah, yang jelas begini, pokoknya selain 3, konstruksi, bank, migas, hulu migas, itu pasti rep office non BUT. Jadi dapat dananya nggak masuk modal. Jadi jurnal rekening antar kantor aja. Dapat bank, nanti rekening antar kantor. Jadi kantor pusat, ya HO account misalkan. Nanti di sana akan mencatat ya rep office account, RO account pada bank. Nah nanti terus gimana? Pada akhir periode kan ya dikonsol, digabung nggak ada modal sama sekali. Kalaupun nanti BUT juga nggak ada modal. Nah cuman kalau ngomong BUT, penjualannya diakui di sini karena dia masuk kategori bentuk usaha tetap. Jadi gitu Mbak, jadi saya belum jelas dengan pertanyaan itu, tapi ya saya menjawab dua-duanya. Ya tinggal Pak Roma milih yang mana gitu. Demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afandi Mansur. Jadi kalau misalkan representative office kemudian memperoleh penghasilan, berarti tidak kena PPh badan ya Pak? Nah ini juga udah gitu aja. Kalau PPh 15 kan terkait barang. Bagaimana kalau pendapatan yang diperoleh terkait jasa? Apakah representative office non BUT wajib lapor SPT badan?
Ya, saya harus mikir dulu nih. Ini sama. Jadi jangan mencampur adukan rep office yang BUT dan non BUT. Kalau rep office non BUT ya tadi dia nggak ada pendapatan. Tapi dia wajib pajak. Kenapa? Kan wajib pajak itu punya kewajiban perpajakan. Ada subjeknya, ada objeknya. Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan ini bisa dilihat dari pemberi atau penerima. Kalau rep office non BUT, dia punya objek penghasilan dari sisi pemberi. Posisi dia pemberi. Dia bayar penghasilan ke karyawan, dia bayar penghasilan ke vendor. Nah, dia harus potong. Jadi PPh 21, PPh pasal 15 atau pasal 4 ayat 2, withholding tax. Tapi rep office non BUT ini nggak punya penghasilan dari sisi penerima. Karena seluruh penghasilan diakui di kantor pusat. Nah, kalau udah kayak gini, ya dia nggak ada kewajiban PPh badan. Karena cuman objeknya hanya berasal dari penghasilan dari perspektif pemberi. Kan penghasilan ada yang beri, ada yang terima. Dari sisi pemberi dia motong. Dari sisi penerima dia harus lapor. Nah, si rep office non BUT ini tidak mendapatkan penghasilan. Ya, tidak mendapat penghasilan sehingga dia nggak punya kewajiban PPh badan dan nggak punya kewajiban PPN. Jadi ini ada yang kurang jelas pertanyaan Pak Afandi ya. Ini rep office-nya apa dulu gitu loh. Kalau rep office-nya jelas, saya bisa menjelaskan. Ya ini agak kabur ya. Tapi itulah, kita harus membedakan rep office BUT dan rep office non BUT. Demikian Pak. Masih dari Pak Afandi, apakah kalau awalnya menggunakan norma perhitungan neto ketika menghitung PPh pribadi, jadinya tidak perlu lagi menghitung dengan norma kalau kita sudah punya badan yang berbadan hukum karena pendapatan dialihkan ke badan? Ini juga mencampur adukan ya, agak membingungkan gitu. Ya urusan orang pribadi, urusan badan ya badan. Sekarang kalau penghasilannya ke orang pribadi ya dia pakai norma, bisa pasal 14 Undang PPh. Kalau kemudian dialihkan ke PPh badan ya orang pribadinya nggak dapat. Ya sudah, PPh badan, badan tuh nggak boleh menggunakan norma, dia pasti pembukuan. Itu aja. Jadi terserah siapa yang mengakuin penghasilan itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Setiawan Raharjo. Pak Pri, untuk pembuatan agreement transaksi afiliasi, boleh tahu Pak isi agreementnya seperti apa? Pokok-pokok utama isi dalam agreement, ada tuh contohnya nggak Pak? Pak siapa tadi? Pak Setiawan. Pak Setiawan. Pak Setiawan ya, syarat sahnya perjanjian itu sepakat atas sesuatu. Ya terserah para pihak mau janjinya apa aja. Iya, terserah gitu. Contohnya ya terserah para sepakat. Ya contoh gini, Mbak, kita janjian nanti malam makan. Pertanyaan berikutnya apa? Makan di mana? Iya. Iya betul. Nanti malam jam berapa? Iya betul. Iya kan? Iya betul. Terus berikutnya siapa yang bayarin? Iya kan? Iya. Ya tergantung ininya, sepakat atas sesuatu. Terus kan kemudian berikutnya saya boleh bawa orang nggak? Nah itu kan tergantung, tergantung sepakat atas sesuatu. Sesuatunya apa? Ya terserah. Ah gitu. Jadi contohnya ya tanya ke si pembuat perjanjian gitu ya. Ah gitu ya Pak Setiawan ya. Jadi ya terserah si pembuatnya mau sepakat atas apa. Objeknya apa? Ya tadi ya contoh misalkan saya dengan Mbak Nurul, ya Mbak kita ntar malam sepakat ya janjian. Ini bohong-bohongan ya jangan. Ini ya sepakat makan malam. Pertanyaan berikutnya, makan malam di mana? Bisa jadi makan malam di masing-masing tempat cuman pakai Zoom, bisa juga gitu ya. Sepakat makan malam bersama, tapi pakai Zoom gitu kan. Nah, itu jadi harus jelas itu. Ya jelasnya apa? Ya tergantung kesepakatan. Sehingga nanti sudut pandang para pihak ini sama. Jangan sampai saya mikirnya makan malamnya di restoran, sementara makan malam dari sisi Mbak Nurul makan malam bersama. Ya saya di rumah itu. Nah, di rumah masing-masing bareng makan malam bersama kan. Nah, itu makan bersama. Restoran Abuba. Abuba yang di mana? Abuba kan banyak. Nah, gitu. Atau makan malam misalnya di Citos. Citos kan banyak restoran, mau di mana? Nah gitu.
Ternyata di Citos di belakangnya di kantin gitu ya. Oke, jadi harus jelas gitu, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak BB Harmanto. Siang Pak Pri, wajib pajak orang pribadi dalam negeri berada di Singapura selama 10 tahun di tahun 2020 dan menurut AR belum non-efektif. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan kewajiban pelaporan SPT tahun 2020? Ya, jadi gini Mbak, WPDN 10 tahun di luar negeri sepanjang belum non-efektif ya punya kewajiban tetap lapor. Kewajiban lapor karena belum non-efektif. Nah, makanya kalau memang mau nggak lapor, tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana normalnya, ya ajuin WP non-efektif, baru kemudian dia tidak punya kewajiban lapor tahunan. Gitu. Kalau kayak gini ya terpaksa memang harus lapor walaupun ingin. Memang penghasilannya dikenakan di negara sumber di sana karena dia 10 tahun tinggal di luar negeri. Dan sebetulnya dia bisa cabut NPWP. Cuman kalau cabut NPWP kan diperiksa. Mendingan non efektif aja gitu. Ya cuman kalau udah kayak gini 2020 sekarang misalkan sampai sekarang belum non efektif ya terpaksa melapor SPT gitu Mbak. Ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah penghasilan yang dilapor hanya dengan 2 bulan saja atau ditambah yang ada di Singapura? Ya, penghasilan tetap semua. Cuman kan gini, yang di Singapura karena 10 tahun di Singapura, ya kena pajaknya di Singapura. Kena pajak di Singapura, nanti lapor. Lapor, saya udah bayar pajak di Singapura atas penghasilan ini. Cuman nanti pilihannya kan yang di Indonesia, ya berarti yang kena pajak Indonesia. Yang dari Singapura, kalau memang dia tinggal di Singapura, wajib pajak dalam negeri Singapura, ya laporin. Penghasilan laporin, PPh-nya dilaporin juga, nggak akan kena pajak lagi gitu di Indonesia. Gitu. Tarif pajak dalam Tax Treaty Indonesia Singapura berapa Pak? Ya itu biasa pertanyaan. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tarif pajak itu nggak ada di Tax Treaty. Nah, mungkin Pak Hermanto perlu cek lagi ya pembahasan saya. Atau mungkin pas saya bahas ini Pak Hermanto nggak ini. Jadi tarif pajak di Tax Treaty itu nggak ada. Harus lihat dulu jenis penghasilannya apa. Jadi Pak Hermanto harus lihat dulu jenis penghasilannya apa, yang coba Pak Hermanto baca cek lagi ya di webinar, video webinar. Nah, tarif pajak itu hanya di royalti, di bunga dividen royalti aja. Nah, yang dimaksud oleh Pak Hermanto apa? Nah, saya nggak tahu itu ya. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Tapi intinya tax treaty itu hanya ngatur kewajiban perpajakannya di masing-masing negara sumber atau negara domisili. Kalau dalam bahasa teorinya itu taxing right-nya, hak pemajakannya, apakah di source country, negara sumber penghasilan itu muncul, atau di resident country, di negara tempat domisili penerima penghasilan. Itu aja ngaturnya. Nah, memang khusus untuk passive income ada tarifnya. Jadi Pak Hermanto bisa cek lagi di tax treaty. Ya, demikian. Investasi di luar negeri dalam tahun 2020 belum ada dividen. Tapi rencana Maret 2021 baru ada dividen. Apakah perlu lapor di tahun 2020? Sebentar. Di 2020 belum ya ada kan belum ada dividen. Ya lapornya pada saat ini, pada saat di accrue. Ya tergantung di sana. Tergantung di sana mulai date of declaration-nya kapan gitu. Ya kalau memang date of declaration-nya 2021 ya di situ. Terus juga ini juga kurang jelas perusahaan di luar negeri itu TBK atau enggak. Soalnya beda. Kalau memang TBK ya nunggu sana. Kalau misalkan enggak TBK ya berarti kepemilikannya berapa lagi. Nah, itu jadi kurang jelas ini. Ya saya nggak bisa menjawab kalau pertanyaan kurang jelas ya. Kurang lengkap itu ya demikian. Jika selama di Singapura ternyata penghasilan telah dipotong. Masih Pak Hermanto ya? Iya, masih banyak Pak. Banyak. Sampai 6. Jika selama di Singapura ternyata penghasilan telah dipotong pajaknya, apa ini masuk sebagai PPh pasal 24? Bisa ya, bisa enggak? Ya karena pertanyaannya singkat itu. Bisa ya, bisa enggak? Tergantung dia wajib pajaknya ada di mana.
Nah ini karena jawaban pertanyaannya singkat ya, saya jawabannya singkat juga gitu. Bisa ya bisa enggak. Tapi intinya gini, subjek pajaknya ini ada di mana? Wajib pajak dalam negeri atau luar negeri? Kalau dia wajib pajak dalam negeri di Indonesia itu PP 24. Tapi kalau ternyata dia wajib pajak luar negeri dari Indonesia, jadi dia orang Indonesia tapi wajib pajak dalam negeri di Singapura. Itu berarti kena pajaknya di sana, bukan PP 24. Gitu aja. Terakhir, obligasi yang ditanam di luar negeri juga sudah memberi bunga dan dipotong pajaknya. Apakah pajaknya masuk pasal 24? Jawabannya sama dengan sebelumnya ya, itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fani. Izin bertanya Pak Pri, bagaimana perlakuan PPh pasal 23 jika bertransaksi dengan perusahaan pelayaran luar negeri yang punya agen di Indonesia? Kami ada impor barang dan saat ini mengenakan PPh pasal 23 ke agen. Mereka menolak karena menurut mereka semua kewajiban perpajakan dilakukan oleh perusahaan pelayaran di negara asal. Apakah benar? Dan dokumen apa yang harus kami minta sebagai pegangan terkait transaksi seperti ini? Oke. Perusahaan pelayaran itu kan sekarang kita lihat dulu perusahaan pelayarannya itu perusahaan pelayaran apa? Apakah shipping liner? Shipping liner itu ya kargo, ya kargo. Jadi dia ngangkut ini. Atau dia perusahaan yang memang modelnya rental, shipping rental. Jadi perusahaan pelayaran kayak perusahaan tanker itu disewa. Karena ngangkut apa minyak itu kan nggak mungkin banyak orang kan, banyak perusahaan. Pasti minyak ya orang punya pun satu itu sewa. Jadi itu harus jelas dulu. Nah kemudian perusahaan pelayaran kalau memang itu kargo shipping liner dia jalur internasional kena pajaknya secara umum di negara domisili, jadi negara tempatnya. Nah kemudian ini juga harus dilihat dulu ini shipping linernya ke ASEAN atau bukan. Kalau ASEAN kena pajaknya di Indonesia, tarif PP pasal 15 50% di diskon, bukan 23. Jadi Bu Fani ini kurang tepat ketika memotong PP 23. Sekarang PP 23 nya atas siapa? Jasa apa? Bu Fani harus ngecek nih pas PMK 141 2015 ada nggak di situ jasa pelayaran? Nggak ada, karena jasa pelayaran bukan 23 tapi di 15. Nah kemudian agent ini siapa? Nah agent ini hanya ngurusin kapal ketika kapal datang kan gini. Nah ini juga harus tahu bisnis di perkapalan. Agent ini kan shipping agent itu ditunjuk. Dia bukan wakil dari shipping agent, bukan wakil dari prinsipalnya kapalnya. Kan kasarannya gini, kapal asing mau datang, berarti semua urusan diurusi oleh ini agent ini. Makanya, hey agent, gua mau datang nih, gua udah punya SKKA, surat kedatangan kapal asing dari perhubungan laut, Atpel, dulu namanya Atpel, sekarang Syah Bandar, macam-macam lah. Pokoknya perhubungan laut, administrasi pelabuhan atau Syah Bandar. Nah, ini kan ngasih izin, dapat SKKA datang. Sebelum datang dia udah nunjuk, nih shipping agency gua kasih uang buat lu nanti ngurusin kru gua, ABK gua, selama ini semuanya perizinan lu urusin. Nah, jadi agent ini hanya kayak ini aja, bukan. Jadi dia bayar gitu. Nah selanjutnya ya dia bertanggungjawabkan. Misalkan dapat 100 juta, dapat fee-nya misalkan 10 juta, ternyata uang yang keluar 120, fee-nya 10. Nah sisanya ya ini nanti dibayar lagi. Jadi tidak pas kalau dipotong PPh pasal 23. Kalau mau lihat dulu nih kalau memang kita membayar ke kapalnya jalur internasional enggak? Kalau jalur internasional pengenaan pajaknya di sana itu. Jadi bukan bagian dari PPh pasal 15. Itu. Ya, kalau 15 itu kan memang dilihat di situ. Ini
Nah ini saya agak bingung karena kurang jelas di situ ya. Agentnya itu siapa? Rata-rata memang di situ ngomong agent atau rep office. Agent di Nah Indonesia. itu. Soalnya bisa juga kantor perwakilan punya rep office. Kalau agent beda. Saya bisa nunjuk agent siapa aja kata si prinsipal. Jadi nggak kena PPh pasal 23 demikian Pak. Untuk dokumennya sendiri, Dokumen apa? dokumen apa yang harus kami minta sebagai pegangan terkait transaksi seperti ini? Loh, transaksinya ya transaksi si Bu Fani dengan shipping. Harus jelasin dulu. Ya apa dulu transaksi apa? Kalau memang shipping liner kayak misalkan angkutan kapal laut gitu kan. Angkutan ya kita bayar ya ini bisa bill of lading ya itu. Dari situlah kita kembali kalau jalur internasional kena pajak di domisili. Di kapal itu berbendera mana? Nah gitu. Ya dokumennya sesuai dengan dokumen transaksi. Agent itu hanya bantu aja. Jadi agent hanya bantu ketika kapal asing ini datang ke Indonesia, semua urusan dilakukan oleh agent. Agent ini biasanya dapat duit dulu. Istilahnya dapat uang inilah. Ini tolong urusin gua, ini uang buat lu. Tolong nanti lu pakai, lu pertanggungjawaban. Pokoknya gua asis 100, kalau kurang nanti lu minta lagi, kalau lebih lu balikin. Silakan hitung fee lu dari sini. Nah gitu. Itu agent. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Budinan Gultom. Apakah semua transaksi internasional harus dipotong pajak di Indonesia? Tidak mesti. Jadi saya jawabnya susah juga ya. Karena jadi artinya 3 jam saya diskusi pertanyaan itu saya mikir lagi gitu loh. Itu pertanyaan jam berapa nggak ketahuan ya. Ya kalau perlu mungkin tim lihat jamnya itu. Bisa jadi dia udah nanya dulu belum dapat penjelasan. Tapi kalau pertanyaannya belum kejawab berarti udah lama. Artinya bisa jadi nongolnya setelah pukul 10:30. Jadi Bu atau Ibu atau Bapak? Budinan. Budinan perlu ini lagi ya, cek lagi di video kami itu penjelasan di situ detail. Jadi saya sering menekankan karena terus terang sering mendapatkan pertanyaan ini. Jadi Ibu Dinan Gultom ini perlu cek lagi jenis penghasilannya apa. Jenis penghasilannya itu nanti menentukan, lihat di tabel di slide yang saya buat di slide presentasi demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Agustinus. Itu klien kita ya, Pak Agustinus. Dari Pak Agustinus, maaf ya Pak. Siang Pak Pri, mau tanya, kalau biaya garansi atas pinjaman bank yang dibayarkan ke perusahaan induk di luar negeri, apakah masuk bisnis profit sehingga dikenakan pajak di negara domisili? Terima kasih. Oh iya, itu masuk bisnis profit. Ya. Selanjutnya dari Bapak Rudi Chandra. Bagaimana dengan perlakuan PPh pasal 26 atas tagihan jasa yang dibayar oleh BUT cabang luar negeri, kantor pusat di Indonesia, di negara yang belum ada tax treaty dengan Indonesia? Sebentar. Bagaimana dengan perlakuan pasal PPh pasal 26 atas tagihan jasa yang dibayar oleh BUT cabangnya di luar negeri, kantor pusatnya di luar negeri? Ya. Kantor pusat di Indonesia. Oke. Di negara yang belum ada tax treaty dengan Indonesia. Ya berarti BUT itu subjek pajak di luar negeri. Ya berlaku ketentuan di sana. Karena yang bayar kan di sana. Yang bayar di BUT luar negeri, dia menjadi subjek pajak badan di sana. Nah terus ya yang bayar sana. Berarti si BUT ini tunduk pada ketentuan pajak di luar negeri. Udah itu nggak ada konteks PPh pasal 26. Demikian. Masih dari Pak Rudi, apakah tetap terhutang PPh 26 bila dibayar dari bank yang dimiliki kantor pusatnya? Bagaimana bila dibayar dari bank yang dimiliki oleh cabang luar negeri di kantor di mana cabang berada? Ya intinya sekarang ini bebannya ada di mana? Bebannya di kantor pusat atau di BUT luar negeri? Itu aja. Nah kalau bebannya ada di kantor BUT luar negeri,
berlaku ketentuan pajak di sana, karena BUMD luar negeri itu juga menjadi subjek pajak badan. Kemudian pokoknya konsep dasar PPh sama. Kalau dia subjek pajak badan, dia ngasih penghasilan bisa dipotong. Bisa dipotong tergantung tarif pajak, tergantung ketentuan pajak di luar negeri itu. Kalau bebannya ada di kantor pusat di Indonesia, ya berlaku ketentuan PP pasal 26 itu. Jadi pokoknya konsep PPh 26 tuh withholding tax ini ya, itu kan taxation at source. Source uangnya dari mana? Source uangnya dari BUT atau dari kantor pusat di Indonesia. Kalau source uangnya dari BUT di luar negeri, dia subjek, dia ngasih penghasilan, dia potong. Tarifnya berapa? Sana. Dipotong atau enggak tergantung sana. Karena pemotongan PPh itu gini, kalau sudah melihat penghasilan dari sisi pemberi, itu harus detail objeknya. Harus detail. Itu yang disebut dengan scheduler taxation system. Detail objeknya A, B, C, D. Berarti E nggak masuk karena cuma A, B, C, D. Jadi kalau pembayaran kayak gini ya A, B, C, D masuk lah, masuk di A, B, C, D, ya udah potong. Kalau enggak ya enggak gitu. Baik Pak Pri, tadi adalah pertanyaan terakhir pada video kali ini. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sobat Pratama sekalian. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pri atas jawaban dan pembahasan yang sangat lengkap. Dan tentunya mencerahkan saya pribadi, Bapak, Ibu yang bertanya, serta Sobat Pratama sekalian. Demikian Q&A kita kali ini. Sebelum saya tutup videonya, tak bosan kami mengingatkan kembali untuk Sobat Pratama agar terus mendukung channel YouTube kami dengan mensubscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Dan kami ingatkan juga kepada Sobat Pratama sekalian untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga Sobat Pratama selalu dalam keadaan sehat dan semangat di masa pandemi ini. Saya Nurul Ainul Qalbi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.